Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi, NIM 190505-24028. Akan mempresentasikan perbedaan rem tromol dan rem cakram. Sebelum itu, saya mohon maaf dikarenakan saya masih belum menjalankan praktek rem tromol karena ada kendala kesehatan dan juga kendala peralatan. Sebelum kita masuk pada rem cakram dan rem tromol, tentu dalam berkendara pasti dibutuhkan sistem pengereman, dikarenakan ketika gas katup itu ditutup atau dilepas, kendaraan tidak bisa langsung tertutup dengan sendirinya, berhenti dengan sendirinya. Maka dari itu sistem rem dibutuhkan. Sistem rem sepeda motor ini dirancang untuk mengontrol kecepatan, mengurangi atau memperlambat kecepatan sepeda motor, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan untuk memperoleh pengendaraan yang aman. Prinsip kerja dari sistem pengereman ini mengubah energi gerak menjadi energi panas, dan lebih singkatnya menggesekkan suatu benda kepada komponen velg atau salah ban agar kendaraan tersebut dapat kecepatannya berkurang atau berhenti. Sistem pengereman sering kita jumpai ada dua macam, yaitu rem tromol dan rem cakram. Yang pertama ada rem tromol. Rem tromol ini merupakan sistem rem yang standar dan sering digunakan pada sepeda motor. Hingga saat ini rem tromol masih digunakan karena konstruksinya cukup murah dan cukup sederhana. Terdapat dua tipe dalam rem tromol itu. Yang pertama yaitu single leading shoe type dan double leading shoe type. Saya sebelum ke titik tersebut akan menjelaskan mengenai secara singkat kerja dari rem tromol ini. Ketika tuas rem ditekan atau ditarik, cambray akan mendorong sepatu kampas dan sepatu kampas mendorong kampas rem keluar, dan akan menimbulkan pergesekan dengan salah satu komponen di velg. Oke, saya masuk ke rem tromol yang tipe single leading shoe. Tipe ini rata-rata digunakan pada semua jenis sepeda motor kecil yang di bawah 250 cc. Nah, untuk single leading shoe tipe ini cara pengerjaannya yaitu ketika tuas rem ditekan dan ditarik, cambray ini yang awalnya semula seperti ini akan berpindah dan mendorong sepatu kampas atau leading shoe, sepatu kampas yang dapat gasnya di sini mendorong keluar, dan otomatis kampas yang di luar ini akan bergesekan dengan yang lingkar bundar ini. Karena bergesekan tersebut, otomatis lama-kelamaan rem akan berkurang dan roda atau kendaraan akan berhenti dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah rem tromol double leading shoe tipe. Tipe ini digunakan pada motor-motor besar yang tipe lama. Yang tipe-tipe sekarang ini rata-rata sudah menggunakan rem cakram depan atau belakang. Tipe ini juga menggunakan dua sepatu rem seperti pada single leading shoe, akan tapi pada double leading shoe ini menggunakan dua bubukan rem atau brake beam. Ini tipenya ya dua, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading dan menghasilkan daya pengereman besar. Jadi bedanya pada tipe ini yaitu camnya ini ada dua dan diklaim dapat menghasilkan daya pengereman cukup besar. Cara kerjanya sama seperti itu. Ketika seperti yang tadi, ketika tuas rem ditarik, cam ini akan kondisinya lurus, akan berpindah seperti ini dan mendorong sepatu kampas ini dan mendorong kampas rem ini, sehingga bergesekan dengan rumah kampas ini.
atau yang di merek ini. Dan teman-teman akan guna roda akan mengurangi kecepatan atau berhenti. Kemudian kelebihan dari rem tromol ini, yang pertama biaya konstruksinya dan produksinya cukup murah, dikarenakan rata-rata menggunakan sistem mekanis, tidak menggunakan hidrolik, dan sifatnya ini tertutup sehingga tidak mudah disusupi kotoran ataupun debu. Kinerja pengereman yang cenderung lembut. Yang dimaksud adalah ketika tuas rem ditekan, sistem rem tromol ini tidak langsung menjepit atau langsung mengurangi kecepatan dari seperti cara kerja dari rem cakram. Jadi resiko kecelakaannya lebih kecil dan mampu menahan beban berat karena ukuran permukaan kampas dan tromol lebih luas untuk mengakomodasi beban kendaraan besar seperti bus dan truk. Kemudian kekurangan dari rem tromol ini, sayangnya pengereman ini tidak terlalu responsif. Ketika dibutuhkan pengurangan kecepatan yang cukup drastis, rem tromol ini sayangnya kurang cocok karena pengeremannya yang cukup lembut tadi. Serta water recovery, ketika rem tromol ini terkena air, maka sistem pengereman ini akan tidak terlalu tajam dan seperti licin, jadi kurang akurat gitu. Serta pengeluaran radiasi panas tidak terlalu baik karena sistem ini tertutup, jadi pengeluaran panas akibat kampas rem bergesekan dengan rumah ini jadi panas kelamaan tidak dapat keluar kurang baik. Serta perawatan dan penggantian kampas yang cukup rumit, seperti mengganti kampas dan tromol, dibutuhkan membuka ban pneumatik serta membuka knalpot. Serta apabila remnya sudah cukup paus, diperlukan penyetelan agar lebih dalam lagi. Lanjut pada rem cakram. Rem cakram ini perangkat pengereman yang digunakan pada kendaraan modern. Pada rem cakram, puteran roda dikurangi atau dihentikan dengan cara menjepit disc brake oleh dua bilah brake pad. Ini dua bilah pad A dan pad B. Jadi cara kerjanya secara singkat yaitu ketika tuas rem ditarik, fluida akan mengalir dari selang rem dan mendorong piston ini ke sini. Nah, otomatis akan mendorong kampas rem ini dan menjepit disc brake ini. Kemudian kelebihan dari rem cakram, pengeremannya yang efektif dikarenakan menggunakan teknologi hidrolik, jadi pengeremannya itu lebih tajam. Ketika tuas rem sudah ditekan dengan responsif, rem tersebut, pengereman ini bisa dapat menghentikan kecepatan dari roda kendaraan bermotor. Yang kedua, water recovery dan pengeluaran radiasi panas lebih baik dikarenakan sistem pengereman cakram ini lebih terbuka. Ketika digunakan rem cakram ini, panasnya ketika brake pad bergesekan dengan disc brake, panas tersebut akan terkena angin dari lubang-lubang yang berada di disc brake ini. Dan apabila terkena air, terdapat gaya sentrifugal atau gaya kembali yang mendorong air tersebut dapat keluar dari sistem pengereman tersebut. Dan yang ketiga, tidak dibutuhkan penyetelan atau di tepatnya minim penyetelan. Dan keempat, perawatan serta penggantian kampas rem mudah. Ketika kampas rem tersebut sudah mulai aus, pembongkarannya tidak terlalu rumit, cukup menggunakan kunci dindang
dan juga kunci 8. Namun perlu diingat apabila brake pad ini sudah mulai aus, alangkah baiknya segera diganti agar yang aus nanti yang disc brake ini. Apabila dipaksa terus-menerus akan merusak disc brake ini. Selanjutnya, kekurangan dari rem cakram. Yang pertama yaitu pengeremannya terlalu agresif. Banyak kejadian bahwa ketika seperti contoh sepeda motor yang menarik tuas rem depan atau rem cakram terlalu akurat, otomatis bahan tersebut langsung berhenti dan dapat berpotensi untuk kecelakaan. Yang kedua, lebih cepat kotor dikarenakan menggunakan sistem pengereman terbuka, jadi debu-debu kotoran dapat masuk dengan mudah. Ini contohnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, lebih cepat aus karena metode jepitan pada rem cakram membuat penekanan kampas menjadi besar karena bergesekan 2 kali dan sering bergesekan ketika jepitan. Kemudian biaya produksinya cukup mahal karena membutuhkan hidrolik, piston, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan dari ilustrasi ini, berdasarkan aspek data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan dalam segi pengereman lebih efektif rem cakram. Dikarenakan ketika berkendara tersebut membutuhkan rem yang seketika ngerem atau responsif, rem cakram pasti lebih cocok. Namun juga dapat berpotensi kecelakaan lebih tinggi. Yang dimaksud adalah ketika berkendara kemudian pengendara tersebut merasa kaget atau rem mendadak, ketika rem cakram ini digunakan akan otomatis mengunci dari ban tersebut dan dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, dalam segi perawatan serta penggantian kampas juga lebih mudah yang rem cakram daripada rem tromol. Dikarenakan sudah saya paparkan tadi bahwa apabila rem tromol, saya ambil contoh pada Matic, itu perlu membongkar knalpot dan juga roda. Namun pada rem cakram, apabila ini mengganti kampas, hanya perlu membongkar bagian sistem pengereman tersebut. Jadi pada kedua sistem pengereman tersebut tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun sistem pengereman cakram tersebut dapat dikatakan lebih baik, rem tromol juga tidak terlalu buruk untuk digunakan. Faktanya pada kendaraan-kendaraan lebih besar, bus dan truk juga banyak yang masih menggunakan rem tromol. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.